Megawati dan Redespak gagal mendapatkan kemenangan saat mereka melawan juara bertahan Hyundai. Walaupun mereka menelan kekalahan, tapi penampilan anak asuh Go Hee-jin cukup merepotkan Hyundai yang harus bermain dalam kejar-kejaran poin sangat ketat. Hingga pada akhirnya drama di set keempat adalah puncak dari perlawanan sengit Redespak. Dan pada akhirnya Redespak pun harus kalah 3-1. Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Ko Hee-jin, seperti apa yang diungkapkan oleh para fans Korea dalam menyikapi kekalahan Redespak. Sebab jika terus bertahan dalam penampilan seperti ini, akan sangat mustahil bagi mereka untuk mendapatkan hasil maksimal di pertandingan selanjutnya. Seperti inilah komentar fans Korea. Saya pikir itu adalah pertandingan terbaik musim ini, mulai dari kuarter kedua dan seterusnya. Tim yang kuat itu berbeda. Hankook, Hyundai, Jeongkwanjang. Saya penasaran tim mana yang akan menang musim ini. Jika Anda membandingkan tim Hyundai dan Jeongkwanjang, tidak ada banyak perbedaan dalam penyerang, tapi Hyundai selangkah lebih maju dalam blok tengah. Hyundai sedikit unggul dalam setter, dan Jeongkwanjang unggul dalam libero. Secara keseluruhan, menurut saya kedua tim memiliki banyak pemain bagus. Pelatih adalah masalahnya. Kita tidak berlatih selama setahun dan keluar seperti tahun lalu. Saya kira mereka mengira mereka akan menang hanya dengan mengandalkan Mega dan Bukilik. Jika mereka ingin menang, mereka seharusnya mengembangkan keterampilan Jeong Hoyoung, Park Eun-jin, dan Lee Seon-woo dengan baik. Jika mereka melakukannya dengan benar, melatih ketiga orang dengan bakat hebat ini selama setahun, itu sudah cukup. Hanya mengatakan waktu berlalu. April pun berlalu tanpa keterampilan. Apakah itu bisa dilakukan dengan memanggil waktu operasi dan memberikan instruksi? Jeongkwanjang dengan hanya senjata kembar melawan Hyundai, dengan semua pemain yang bisa menyerang berpusat di sekitar Moma yang mencetak 2 digit, hasilnya jelas siapa yang akan menang. Dalam pertandingan jarak dekat di mana pemain tertinggal 1 poin pada dus, penalti diberikan kepada pemain, kita perlu mendorong makan. Saya menghabiskan waktu saya dengan wajah seperti saya kehilangan negara saya. Resiko terbesar bagi direktur adalah manajer senior. Jelas bahwa Jeong Jeon telah dewasa. Anda tidak akan pernah melihat gambaran masa lalu Jeong Jeon menitikkan air mata setelah gagal menerima panggilan lagi. Memang benar Go Hee-jin adalah pelatih bodoh yang tidak memiliki taktik atau strategi dalam bola voli profesional. Lalu mengapa klub Jeongkwanjang memberikan kepercayaan kepada Go Hee-jin yang bodoh itu? Para wanita Jeongkwanjang memainkan permainan terbaik mereka. Jangan kecewa. Oke, tinggal 1 pertandingan lagi, berjuang sampai akhir. Tanya Jong Hoyoung dan Park Jong-ah. Jika kamu tinggi, kamu tidak bisa mendapatkan tinggi badan seorang Moma. Tetapi jika kamu menjadi FA, kamu bisa menjadi Hyojin. Datanglah. Para pemain Korea sangat buruk dan direktur Hee-jin. Setiap kali orang ini baik-baik saja, dia mengajak Park Hye-min dan menyemangatinya. Apakah Anda menyiram air dingin ke Park Hye-min? Dia yang tercantik, tapi dia bermain bola voli itu sangat buruk. Penjualannya bagus, tapi banyak kesalahannya. Ayo buat pelatih Ko Hee-jin tersenyum kecil. Ayo lakukan yang terbaik di awal, para pemain. Jika Jeong Hoyoung tidak masuk ke mode manusia tak kasat mata, Jeongkwanjang akan seperti ini, atau Bukirik akan mendapat masalah sejak awal. Kalau sudah dirilis, pasti Jeongkwanjang yang menang. Itu adalah pertandingan paling menyenangkan di antara pertandingan-pertandingan musim ini. Saya sangat menantikan pertarungan 3 arah yang akan datang antara Hankook, Hyundai, Jeongkwanjang. Jangan terlalu kesal Jeongkwanjang, kamu hanya perlu memenangkan pertandingan berikutnya. Kehadiran Jong Hoyoung sangat buruk sehingga dia tidak memiliki kehadiran sama sekali. Apakah Anda terpesona dengan set pertama, Jeongkwanjang? Respon yang tidak biasa seperti menerima rasa cemas dan menyerang. Set 2, 3, dan 4 terasa seperti bola voli tingkat tinggi, seperti game kelima kejuaraan terpadu. Alasan Jeongkwanjang kesulitan di set pertama karena kondisi Bukirik mulai terpuruk sejak set kedua. Set kedua, 3, dan 4 adalah pertarungan ketat antara pemain asing Bukirik dan Mega dan Moma dan Wipawi. Hasil pertandingan bergantung pada pemain domestik tim mana yang memiliki keterampilan organisasi lebih baik. Pada akhirnya, organisasi tengah dari Jeongkwanjang, Jung Hoyoung, dan Park Eun-jin masuk ke mode tak terlihat sepanjang permainan. Jadi sayang sekali jika kalah. Tapi itu adalah pertandingan yang bagus. Sebuah permainan yang sangat bagus. Sebuah permainan yang mengesankan. Saya suka pemain Park Eun-jin, tapi dia sangat suka memberi 1 poin. Saya berharap saya bisa melakukannya setelah memenangkan seluruh pertandingan.
Ini sangat memalukan dan saya tidak bisa melakukannya ketika itu penting. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Chu Hoyung ketika dia bisa memblokir jendela Yang Hyojin. Itu adalah pertandingan yang seharusnya dimenangkan oleh Hyundai. Performa Jeong Gwanjang sangat berfluktuasi dari game ke game atau bahkan di dalam permainan. Hyundai adalah tim yang kuat, tetapi bahkan pada hari-hari buruk dia mencapai rata-rata meskipun mencapai titik terendah. Dilihat dari pertandingan pembuka saja, sepertinya mereka akan memenangkan kejuaraan keseluruhan. Tapi menurut saya hari ini akan dicatat sebagai pertandingan terbaik musim ini. Park Eun-jin sangat bagus, tapi keterampilannya belum meningkat sama sekali. Apakah ini kesalahan pelatih? Apakah kamu tidak marah atas kelakuan buruk? Saya melihatnya dan mengutuk. Apa yang salah dengan bola voli putri jika tidak berhasil salahkan pemain asing? Para pemain domestik adalah masalahnya, dan para pemain asing sangat bagus dibandingkan dengan gaji mereka. Ini adalah masalah kronis dalam bola voli putri negara kita. Itu sebabnya para pemain timnas terjatuh ke posisi terbawah tim. Menurutku kita tidak perlu bicara soal broker saja, setter Hyundai bagus dan terlalu bagus.